Namo Buddhaya Bante. Bante, kalau kesungguhan hati, apa bahasa Palinya? Terus ada dibahas tidak di Tipitaka. Terima kasih Bante. Berkenaan dengan kesungguhan hati, kita mengetahui dan sering mendengar ketika di masyarakat ada ungkapan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita kaitkan dengan istilah apa yang mendekati dengan kesungguhan hati, tidak lain adalah kita berusaha untuk tidak lalai. Sungguh-sungguh berarti benar-benar. Ada salah satu nasihat yang disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha di dalam Mahaparinibbana Sutta, yakni Wayodamo Sangkara Apamadena Sampadeta. Wayodamo Sangkara, segala yang terbentuk dari berbagai faktor pembentuk akan mengalami perubahan. Wayodamo Sangkara, segala sesuatu yang terbentuk dari berbagai faktor pembentuk akan mengalami perubahan. Apamadena Sampadeta, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Ada kata apamadena dari kata apamada. Pamada itu artinya lengah. Apamada berarti ketidaklengahan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata apamada ini selain merujuk kepada ketidaklengahan, juga dimaknai dengan berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Namanya sungguh-sungguh berarti sepenuh hati. Orang yang sungguh-sungguh berarti orang yang disiplin. Disiplin itu ada kesungguhan. Dia tidak lalai. Kalau jam masuknya jam 7 ya, dia berusaha datang sebelum jam 7. Ini juga menunjukkan bahwasanya dia sungguh-sungguh, tidak melalaikan waktu yang semestinya ia tepati. Jadi dia punya ketidaklengahan. Ada juga di dalam syair Dhammapada berbunyi begini. Utitenak pamajea damang sucaritang care. Dhammacari sukang seti asming loke param hija. Bangun, jangan lengah. Tempuhlah kehidupan dengan benar. Siapapun yang melaksanakan hidup dengan benar, ia akan berbahagia. Di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Jadi ketika kita mengenal istilah kesungguhan hati, maka harapannya adalah ibu bapak tahu apa yang semestinya dikerjakan. Tidak lengah. Tidak lengah ini juga ada di dalam bahasa Pali yakni sati. Sati artinya eling, ingat. Ingat pada apa yang dikerjakan. Seseorang yang sungguh-sungguh dia tahu apa yang telah dikerjakan, apa yang akan dikerjakan. Dia juga perhatian pada apa yang saat ini dia kerjakan. Berhati-hati di dalam berucap, berhati-hati di dalam bertindak. Ini adalah wujud dari kesungguhan. Menyambung dengan hal ini, saya teringat
yakni guru bahasa Inggris, ada dua istilah, yakni student dan disciple. Ini adalah merujuk kepada hal yang sama. Tetapi kalau ingin tahu apa bedanya, nanti tanya sama yang mengerti sastra Inggris. Apa bedanya student dengan disciple? Kalau kita merujuk di dalam teks-teks Pali yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, para siswa seringkali dikaitkan dengan disciple. Disciple ini ya disiplin, taat. Maka kita-kita yang punya kesungguhan hati berarti punya ketaatan. Namanya taat adalah tidak mengabaikan apa yang semestinya dikerjakan. Disiplin, para siswa disciple. Disiplin, sungguh-sungguh, sepenuh hati, taat, tidak lalai. Kalau ada tugas PR, dikerjakan, sungguh-sungguh, tidak lalai. Jadi kalau kita merujuk ke istilah-istilah Pali ini banyak sekali yang mengacu kepada kesungguhan hati. Apamada tidak lengah, juga sungguh-sungguh. Memiliki sati, perhatian, juga menunjukkan ada kesungguhan, tidak lalai. Kemudian kalau di Gajanusutta, Uttana Sampada, rajin dan bersungguh-sungguh, tidak lalai. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang mengacu kepada usaha-usaha agar kita tidak lalai di dalam kehidupan. Sebagai perumah tangga tentu memiliki kesungguhan dimanapun itu baik sekali. Bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak melalaikan apa pekerjaannya. Menjadi ibu rumah tangga juga sungguh-sungguh, tahu apa yang semestinya dikerjakan. Menjadi suami sungguh-sungguh, tahu apa yang semestinya dikerjakan. Menjadi orang tua, tahu apa yang semestinya dikerjakan. Ketika kita tahu apa yang perlu kita kerjakan, menunjukkan kita punya kesungguhan. Tapi kalau sudah melalaikan apa yang semestinya dikerjakan, berarti kurang bersungguh-sungguh. Jadi nanti di dalam istilah-istilah ini, untuk lebih tepatnya saya tidak bisa memberi penjelasan, hanya dari segi manfaat untuk keseharian. Sebisa mungkin ibu bapak tidak melalaikan apa yang semestinya dikerjakan. Sebagai siswa, disiplin, tahu apa yang semestinya dikerjakan. Kalau di dalam sasana ini ada 3 hal yang tidak boleh dilalaikan. 1, mengembangkan moralitas. 2, mengembangkan batin. 3, mengembangkan kebijaksanaan. Ini yang tidak boleh dilalaikan. Sungguh-sungguh di dalam memiliki moralitas. Sungguh-sungguh di dalam mengembangkan batin. Dan bersungguh-sungguh di dalam mengembangkan kebijaksanaan. Kesungguhan hati ini tentu ada dasar, yakni keyakinan. Murid akan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi tugasnya ketika ia punya keyakinan. Begitu ya. Namo Buddhaya. Bante izin tanya, dalam Buddhis, yang bagaimanakah termasuk dalam kebencian? Bagaimana jika benci dengan keadaan? Apakah itu termasuk dengan kebencian?
Selama ini pengertian saya mengenai kebencian, kalau benci itu pasti mengacu pada seseorang. Semoga Bante berkenan mengurai keraguan-raguan ini. Anumodana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, bagaimanakah yang termasuk dengan kebencian? Di dalam Abhidhamma Sanggaha ada yakni aku salah cita. Di dalam aku salah cita itu ada dosa mula cita. Cita itu adalah pikiran, mula adalah awal, dosa adalah kebencian. Dosa mula cita adalah pikiran awal munculnya kebencian. Di dalam dosa mula cita itu ada dua hal. Jadi kalau kita berbicara tentang kebencian itu ada dua hal. Yang pertama adalah domanasa sahagatang, patiga sampayutang. Domanasa sahagatang. Jadi kalau disebut kebencian adalah domanasang, ada perasaan tidak suka. Domanasa, perasaan tidak suka. Jadi kalau kita sudah mulai muncul ketidaksukaan, itu sebetulnya sudah masuk kebencian. Ditambah lagi, patiga sampayutang bersama dengan reaksi kemarahan. Atau patiga juga diterjemahkan sebagai reaksi niat jahat. Termasuk juga bersama reaksi ingin balas dendam. Jadi kalau ditanya, apa mengacu pada apa disebut dengan kebencian, diawali oleh perasaan tidak suka. Jadi kalau ibu bapak muncul perasaan tidak suka, baik itu pada diri sendiri, baik itu karena keadaan, baik itu karena orang, kalau ada rasa tidak suka, sudah masuk kategori kebencian. Kan tidak ada niat jahat, Bante. Saya kan hanya tidak suka. Nah, di poin yang kedua disebut domanasa sahagatang patiga wipayutang. Perasaan tidak menyenangkan tanpa disertai niat jahat. Nah, tapi yang pertama tadi patiga sampayutang. Yang kedua patiga wipayutang. Jadi ketika kita muncul ketidaksukaan saja, itu sudah ada bibit-bibit kebencian. Dosa mula cita. Baik itu nanti diikuti dengan patiga, reaksi ingin marah, reaksi ingin menyakiti, reaksi ingin balas dendam. Ya ini sudah termasuk di dalam kebencian. Jadi tidak hanya mengacu kepada seseorang. Jadi muncul rasa tidak suka saja, itu sebetulnya sudah ada dosa mula cita, pikiran awal dari kebencian. Makanya ibu bapak mungkin di jalan gitu ya, di jalan kemudian ngantri, macet, muncul tidak suka, sudah masuk kebencian. Kemudian di rumah, menunggu rumah, jengkel, sudah ada kebencian. Lah kan tidak ada niat nyakiti, Bante. Meskipun tidak ada niat menyakiti, kalau sudah ada domanasa, perasaan tidak suka, ini sudah masuk kategori kebencian. Jadi ini sebetulnya ada di dalam Abhidhamma Sanggaha berkenaan dengan cita. Cita itu pikiran. Di dalam cita itu ada bagian yakni kamawacara. Di dalam kamawacara itu ada yakni aku salah cita. Di dalam aku salah cita itu ada loba mula cita,
pikiran awal dari keserakahan, ada dosa mula cita, pikiran awal dari kebencian, termasuk juga moha mula cita, pikiran awal dari kebodohan batin. Ya, jadi dari penjelasan ini, saya pikir ibu bapak bisa paham ya. Jadi ada domanasa itu loh. Ketidaksukaan itu sudah disebut dengan kebencian. Tambah benci lagi kalau disertai dengan patiga. Niat ingin balas dendam, niat ingin menyakiti, salah satu reaksinya mungkin marah, itu juga termasuk kebencian. Begitu ya. Wandami Bante, saya mohon penjelasan dari perumpamaan yang ada pada Kakacu Pamasuta. Berkenaan dengan perumpamaan menggali tanah, melukis ruang kosong, memanaskan dan membakar sungai Gangga, tas kulit kucing. Saya tidak yakin saya mengerti relasinya dengan menahan diri untuk tidak terpengaruh. Contohnya, apa yang dimaksud Sang Buddha seperti berupaya menggali tanah untuk mengosongkan bumi sebagai perumpamaan. Seseorang pasti memiliki 5 jenis ucapan yang disebutkan dalam sutta, dan kita tidak mungkin dapat mengosongkan seseorang dari 5 jenis ucapan buruk, walaupun dengan memaki-maki dan lain-lain. Lalu penjelasan untuk perumpamaan yang lain bagaimana, Bante? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, jadi ketika kita membaca sebuah sutta, kita harus tahu historinya, jangan dipotong di akhir, supaya tidak bingung. Ya, di dalam Kakacu Pamasuta ini ada historinya. Ini ada di dalam Majjhima Nikaya, khotbah tentang perumpamaan gergaji. Apa yang menjadi historinya? Berkenaan dengan Bhikkhu Mulyapaguna yang cukup dekat dengan para bhikkhuni. Ketika ada bhikkhuni yang mungkin dinasehati, Mulyapaguna menjadi tidak senang. Di dalam nasihat itu, Guru Agung Sang Buddha itu mengajak para siswa ketika mendengar ucapan, hendaknya para siswa itu tetap disertai dengan pikiran cinta kasih. Maka Bante berpesan, baca dari awal, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Jadi ketika kita membaca sutta, supaya kita tidak salah tafsir, ya, karena memang seringkali terjemahan ini bisa menimbulkan kebingungan. Tapi kalau kita bacanya pelan-pelan, disertai dengan ketenangan, tidak terburu-buru, kita tahu alurnya. Alurnya dari kisah latar belakangnya, kemudian menceritakan tentang Ibu Wedika, kemudian Sang Buddha memberikan nasihat sebagai para bhikkhu, hendaknya mudah dinasehati. Jangan karena menerima sesuatu atau tidak menerima sesuatu menjadi sulit, tetapi dikoreksi karena punya keyakinan rasa hormat kepada Dhamma. Nah, kemudian dilanjutkan tentang 5 jenis ucapan. Para bhikkhu ketika mendengar 5 ucapan ini,
Apakah itu tepat waktunya ataupun tidak tepat waktunya? Apakah itu benar ataukah itu tidak benar? Apakah itu bermanfaat ataupun tidak para biku tetap mengembangkan pikiran cinta kasih. Kemudian Sang Buddha memberikan perumpamaan, andai kata ada orang yang mengancam, saya akan menggali tanah sampai tanahnya habis. Itu kan hal yang mustahil, tidak mungkin juga. Ancaman-ancaman yang seseorang berikan kepada kita, apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka kita hendaknya tetap meliputi pikiran kita dengan pikiran cinta kasih. Bahkan di dalam khotbah itu yang terakhir, andai kata diancam, mau dipotong-potong tubuh kita dengan gergaji, hendaknya tetap meliputi pikirannya dengan pikiran cinta kasih. Makanya untuk mengingat khotbah ini diberi judul Kakacu Pamasuta. Jadi berkenaan dengan menggali tanah, kemudian melukis udara, kemudian membakar sungai Gangga, kemudian usaha-usaha untuk mengeringkan. Ketika ada hal-hal yang membuat kita kondisi yang terancam, hendaknya kita meliputi pikiran kita tetap dengan pikiran cinta kasih. Itu yang menjadi pesan di dalam Kakacu Pamasuta. Jadi kalau ada orang yang mengancam dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam ucapan yang meliputi 5 jenis tadi, apakah tepat waktu atau tidak tepat waktu, apakah benar atau tidak benar, apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat, apakah disampaikan dengan kasar ataupun halus, ataukah disertai dengan pikiran cinta kasih atau tanpa disertai pikiran cinta kasih, hendaknya para biku mengembangkan batin di dalam cinta kasih, tidak terpengaruh. Itu yang menjadi poin yang harus diingat. Tentu sebagai perumah tangga juga baik juga. Ketika kita menerima, apakah kita menerima ataukah tidak menerima kebaikan dari orang lain, hendaknya kita juga mengembangkan pikiran cinta kasih. Menyertai pikiran kita diliputi dengan pikiran cinta kasih. Jadi itu menjadi pesan di dalam Kakacu Pamasuta. Ya nanti kalau membaca suta, ya makanya di situ andekan. Ya andekan ada orang yang mengatakan saya akan menguras tanah ini sampai tanah ini. Ya Anda ndak usah bingung. Ndak usah bingung, ndak mungkin. Ya, orang mau menggali tanah sampai tanahnya habis tidak mungkin. Makanya ketika kita mendengar kata-kata dari orang, apakah itu sesuai atau tidak sesuai, hendaknya pikiran kita disertai dengan pikiran cinta kasih. Itu poin yang harus diingat ketika kita membaca Kakacu Pamasuta. Karena memang diawali dari ucapan, ada ucapan berkenaan dengan Bante Mulia Palgunya. Nah, itu cerita awalnya. Kemudian Sang Buddha menceritakan, ya Ibu Wedika punya pembantu namanya Kali. Ya. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan tentang pentingnya kita berlatih diri bukan karena kita menerima sesuatu, tapi kita melatih diri bisa dikoreksi karena punya keyakinan, ada rasa hormat kepada Dhamma. Sampai di akhir berikutnya, pesannya tetap sama, yakni pentingnya melatih diri, meliputi batin bersama dengan pikiran cinta kasih. Begitu ya.
Malam Bante, izin bertanya. Karena sering mengikuti puja, Parita Dewata Aradhana terhafal. Pernah suatu kali pas lagi masak, saya tak sengaja melantunkan parita ini dan tersadar kalau ini adalah parita untuk mengundang para dewa. Kemudian saya spontan mengucap, maaf para dewa, saya tak sengaja. Pertanyaan saya, apakah jika Dewata Aradhana dilantunkan, apakah apakah jika Dewata Aradhana dilantunkan, pasti ada dewa yang hadir, Bante? Wah, untuk pertanyaan ini ya saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu karena saya juga tidak bisa melihat apakah ada dewa yang hadir atau tidak. Tapi yang jelas, meskipun kita tidak tahu, tapi kita sudah punya niat yang baik untuk mengajak agar para dewa untuk turut serta mendengarkan Dhamma. Jadi ketika kita punya niat baik, kan disebut kama itu kan jadi ada itu kan karena ada niat. Disebut kama baik karena ada niat baik. Kalau kita melantunkan tidak ada niat, maka kekuatannya juga tidak seberapa. Tetapi ketika kita membacakan dengan keyakinan, punya cetana, tentu sedikit banyak kan kita juga yakin ada alam-alam dewa yang dekat dengan manusia. Seperti dewa yang ada di dalam Catum Maharajika Dewa. Catum Maharajika Dewa ini sebetulnya kehidupan mereka tidak jauh dari kita sebagai manusia ini. Ada yang tinggal di pohon, Ruka Dewa, ya, Ruka Dewa, Bhuma Dewa yang tinggal di bumi, Akasa Dewa yang tinggal di angkasa, dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Tentu kita punya keyakinan dari membaca di dalam literatur Buddhis ada dewa-dewa yang dekat dengan kita. Dewa apa yang dekat dengan kita? Tidak lain adalah dari Catum Maharajika Dewa. Catum Maharajika Dewa. Seperti Ruka Dewa, Dewa pohon. Kemudian Bhumata Dewa, Dewa bumi. Akasa Dewa, dewa yang ada di angkasa. Jadi kita punya keyakinan, ya demikian. Memang dikatakan juga dari segala pemberian dhamma, dari segala pemberian dana, dana yang tertinggi adalah pemberian dana berupa dhamma. Dhamma itu adalah ajaran Sang Buddha. Nah, kita berbagi nih ceritanya kepada para dewa. Berupa apa? Dana berupa dhamma. Dhamma yang mana, Bante? Ya kalau kita baca parita, itu sebetulnya ada muatan-muatan dhamma. Seperti Karaniya Metta Sutta, khotbah tentang cinta kasih. Kalau tadi kita membaca Atthanatia Parita, khotbah tentang kualitas-kualitas yang dimiliki oleh 7 sama Sang Buddha. Meliputi Wipasi, Kakusanda, Konagamana, Wesabu, Kasapa, Gotama. Nah, kita berbagi dhamma ceritanya. Jadi kita ajak dewa datang, tujuannya apa? Kita memberi dana berupa dhamma. Ya, jadi kalau kita ngundang orang ke rumah kita, ya kalau kita mengundang orang ke rumah kita, ada sesuatu yang kita berikan. Kalau ngundang orang datang ke rumah kita, ya kita kasih suguhan. Makanan, minuman, itu kan yang lazimnya. Kalau kita ngundang dewa, apa yang kita berikan? Yakni dhamma, ajaran-ajaran Sang Buddha. Begitu. Karena memang dari segala pemberian, yang terunggul adalah pemberian dhamma.
Jadi kalau ditanya apa dasarnya, ya kita berbagi. Ya, jadi memang di dalam tradisi kebiasaan, memang Dewata Aradhana ini dilantunkan ketika kita akan membaca yakni suta-suta tentang keberkahan. Agar para dewa setelah mendengar, dia bisa ikut berbahagia dengan pemahaman-pemahaman dhamma yang mereka dengar. Begitu ya. Namo Buddhaya. Selamat malam Bante. Saya ingin bertanya. Saya sering mengalami kegandrungan. Sulit saya katakan untuk dapat membuat pikiran saya menjadi tenang. Bante, bagaimana mengatasi kegandrungan ini ketika sedang terkondisi oleh kegandrungan anumodana Bante? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan kegandrungan. Munculnya kegandrungan itu karena adanya perasaan senang. Kegandrungan ini juga bagian dari loba. Di dalam loba itu ada somanasa. Somanasa itu perasaan menyenangkan. Makanya kegandrungan kita muncul karena ada anggapan ini adalah menyenangkan. Jadi kegandrungan itu kita miliki karena diri kita diliputi oleh somanasa, perasaan menyenangkan. Kita punya anggapan ini menyenangkan. Mata melihat bentuk, timbul kegandrungan. Kenapa mata kita timbul kegandrungan pada bentuk? Karena kita punya anggapan bentuk ini adalah menyenangkan. Kemudian kita mendengarkan sesuatu, timbul kegandrungan pada sesuatu itu. Kenapa? Karena kita punya anggapan suara ini adalah menyenangkan. Kemudian kita juga punya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mungkin kaitannya dengan kama tanha, kesenangan yang muncul dari pintu indria. Kenapa ada kesenangan di situ? Karena kita punya anggapan ini menyenangkan. Somanasa, perasaan menyenangkan. Jadilah kegandrungan. Dan ini sudah berulang-ulang. Diulang lagi, namanya kesenangan, sifatnya nagih. Apapun yang menyenangkan, kita ini, karena masih ada pengotor batin, ada dorongan ingin mengulangi. Makin diulangi, menjadi sebuah kebiasaan yang disebut sebagai upadana, kemelekatan. Terus bagaimana Bante kalau ada kegandrungan yang muncul di dalam literatur psikologi ya? Ya kalau kita kaitkan dengan literatur psikologi ini pandangan umum dulu ya. Sangat tidak gampang memang merubah kebiasaan lama itu tidak gampang. Jadi kalau kita sudah punya anggapan ini menyenangkan, memang tidak gampang merubah kebiasaan lama itu. Ada alternatif dan kabar baik. Memang tidak gampang meninggalkan kebiasaan lama. Terus bagaimana untuk mengalahkan kebiasaan lama itu? Dengan memasukkan kebiasaan yang baru. Jadi ketika ada kebiasaan yang lama yang begitu kita lekati, supaya kebiasaan lama ini melemah, maka kita harus memperkenalkan kepada diri sendiri kebiasaan baru yang diinginkan. Jadi ada kebiasaan baru yang mesti dimunculkan. Seperti halnya
kalau kita kaitkan dengan dhamma, butuh usaha benar. Untuk meninggalkan hal yang buruk, untuk mencegah hal yang buruk, Sang Buddha menyampaikan apa? Kembangkan hal yang baik. Untuk merubah kebiasaan yang lama, yang tadi kita anggap sebagai menyenangkan, supaya kita tidak larut, pikirannya juga tidak terarah ke sana, maka kita perlu berupaya untuk membuat hal baik. Dan hal baik itu adalah sesuatu yang baru. Jadi kalau punya kegandrungan pada sesuatu, ketika pikiran mengingatkan kepada sesuatu yang menyenangkan itu, segeralah ingat hal yang baru yang akan Anda bentuk. Anda bisa mungkin dengan baca buku, mungkin dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini kan upaya. Karena sekali lagi, merubah kebiasaan yang lama memang tidak gampang. Tetapi pikiran kita ini akan mengalami distraksi, ya, mengalami gangguan ketika kita memasukkan hal yang baru. Apa yang baru yang ingin kita latih? Dan hal yang baru ini mesti diulang-ulang. Karena kesadaran itu cuma satu. Kalau kita fokus kepada hal yang baru, maka hal yang lama akan melemah. Tapi kalau hal barunya itu tidak diperkuat, nanti balik lagi. Makanya butuh usaha. Usaha itu artinya meliputi 4 hal. Selalu mengevaluasi diri, apakah ini hal buruk? Ya, apakah ini hal buruk? Kalau ini adalah hal buruk, cegahlah. Lah kalau sudah ada Bante, berusaha untuk ditinggalkan. Bagaimana caranya mencegah dan meninggalkan? Sang Buddha memberikan petunjuk 2. Munculkan hal baik, dimunculkan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu dimunculkan. Dan yang sudah baik sudah muncul, dikembangkan. Karena kesadaran ada satu. Kalau yang baik mendominasi, maka yang buruk tidak punya kesempatan untuk muncul. Seperti alam mengajarkan kita, gelap akan tersisih ketika lampu dinyalakan. Jadi gelap akan tersisih, kita tidak perlu benci dengan kegelapan, cukup nyalakan lampu. Kita tidak perlu benci dengan hal yang tidak menyenangkan, cukup kembangkan kebaikan. Kita mungkin tidak suka dengan kegelapan. Kalau dibenci kegelapannya tidak hilang. Mungkin kita benci dengan ada sesuatu yang kita lekati. Tidak akan hilang. Cara untuk meninggalkan kegelapan adalah dengan menyalakan penerang. Ini ada di sekitar kita. Ini kan malam-malam. Malam-malam. Coba lampunya dimatikan. Rumahnya jadi gelap. Bante, gelap ini saya tidak lihat apa-apa. Gelap ini menderita. Terus bagaimana? Supaya tidak gelap, ya dinyalakan lampunya. Lah kalau tidak punya nyala, lampu bagaimana Bante? Minimal ada lilin lah. Ada lilin lah. Sedikit atau banyak bangun kebiasaan yang baik. Jadi kalau pikiran kita mengarah kepada kebiasaan lama, cobalah ditata. Hal baik apa yang akan Anda munculkan? Mungkin Anda ingin sehat, cobalah dari sekarang dalam 24 jam waktu yang kita miliki, agendakanlah waktu, apakah 30 menit, apakah 15 menit, olahraga. Kalau pengen sehat. Bante, saya juga pengen tenang dalam hidup. Agendakan dalam 24 jam waktu yang Anda miliki itu, apakah 30 menit meditasi. Bante, saya juga ingin punya kepandaian, agendakan juga di dalam waktu Anda, apakah 1 jam atau 30 menit membaca. Bante, saya pengen kaya. Agendakan keuangan yang Anda miliki ditabung sedikit demi sedikit. Jadi kehidupan kita itu bergantung dari kita. Jadi kalau kita ingin hal baik di dalam diri kita, agendakan dari sekarang dan kerjakan apa yang Anda agendakan. Kerjakan.
Jadi bukan hanya merinci agendanya, tapi apa yang diagendakan itu dikerjakan. Pengen sehat, olahraga, diagendakan. Masuk, apakah 15 menit, apakah 30 menit, dimasukkan di dalam kebiasaan. Pengen tenang, dimasukkan di dalam agendanya, dikerjakan meditasi. Apakah 30 menit atau 1 jam, diagendakan. Pengen pintar, pengen pandai, belajar, membaca. Apakah dari artikel-artikel, disisihkan, diagendakan. Apakah itu 10 menit, apakah 15 menit, ada terus, ada terus. Hal-hal baik kalau kita agendakan dan kita kerjakan, maka hal baik itu akan ada pada kita. Yang jadi masalah, seringkali kita hidup hanya mengalir mengikuti kesenangan. Sampai-sampai waktunya menjadi habis dan tidak mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Karena saya yakin Anda juga mengharapkan hal-hal baik. Bante, saya kan pengen keluarga saya harmoni. Kita komunikasi dengan keluarga, agendakan. Dalam hari itu ada waktu untuk komunikasi dengan keluarga. Apakah 30 menit, apakah 20 menit, ada ngomong-ngomong. Ya, jadi kalau jadi suami istri pengen harmoni, ya ada waktu. Dalam 24 jam, ada waktu untuk ngobrol. Ya, jadi bukan hanya berangkat kerja ketemu hanya tidur, berangkat kerja ketemu tidur, jarang ngomong, bagaimana bisa harmoni. Jadi di sini hal-hal baik itulah yang perlu kita bangun. Seringkali Bante kalau di pagi hari kan selalu bilang, di pagi hari agendakanlah dan apa yang diagendakan tolong dikerjakan. Apa yang kita kerjakan tujuannya supaya kita punya nilai-nilai manfaat. Ini perlu diingat dan dicatat. Ya, perlu diingat dan dicatat. Ya, jadi bikin agendanya, Anda pengen apa dimasukkan di dalam jadwal rutinitas Anda dan dikerjakan. Pengen sehat, agendakan, olahraga. Pengen harmoni dengan keluarga, punya kedekatan dengan keluarga, agendakan, kumpul ngobrol dengan anggota keluarga. Pengen apa lagi? Hal baik apa? Sehat, keluarga harmoni, ini kan perumah tangga, punya tabungan, agendakan. Bagaimana nih dalam satu hari nih, sisihkan berapa banyak, dimasukkan. Terus apa lagi yang Anda harapkan? Sehat, hubungannya harmoni, punya tabungan, apalagi punya kepandaian. Diagendakan tuh belajar tuh. Memang waktu ini begitu cepat, jadi jangan sampai waktu yang kita miliki terbawa oleh kegandrungan-kegandrungan, hanya punya tendensi kecenderungan hanya melakukan yang menyenangkan saja. Hati-hati, ya, hati-hati. Merubah kebiasaan yang lama memang tidak gampang, tetapi ada kabar baiknya. Masukkanlah, agendakanlah hal-hal baik yang baru dalam diri kita. Begitu ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya, apabila orang yang meninggal masuk di alam peta, kalau kita melakukan dana makanan, apakah orang yang di alam peta bisa menerimanya? Anumodana Bante. Berkenaan dengan alam peta ini, ada kesempatan untuk menerima kebajikan dari alam manusia. Ibu bapak bisa melihat di dalam buku Parita Suci Biru ada khotbah yang berjudul Tiro Kuda Sutta.
Tiro Kuda Suta. Tiro Kuda Suta ini adalah mengacu kepada sanak keluarga yang terlahir di alam peta. Mereka punya kesempatan untuk menerima jasa kebajikan yang disampaikan oleh sanak keluarganya dari alam manusia. Jadi alam peta ini adalah alam kemelekatan. Jadi kalau seandainya kita punya sanak keluarga, mungkin karena melekat di kehidupan ini, kemudian meninggal dengan kemelekatan, kemudian lahir sebagai makhluk peta, dia punya kesempatan untuk menerima kebajikan. Karena sesungguhnya kalau kita lihat di dalam struktur gitu ya. Paling rendah itu adalah alam neraka. Di atas alam neraka itu alam binatang. Jadi di alam setelah alam neraka, alam binatang, tingkat penderitaannya. Setelah alam binatang, alam peta. Jadi kalau ditimbang, ya diukur, sebetulnya antara alam neraka dengan alam binatang, ya lebih beruntung alam binatang. Alam binatang jika dibandingkan dengan alam peta, lebih beruntung alam peta. Alam peta jika dibandingkan dengan alam asura, lebih beruntung alam asura. Alam asura jika dibandingkan dengan alam manusia, lebih beruntung di alam manusia. Kalau diukur dari tingkat kebahagiaannya, ya jadi kebahagiaannya ya bisa dilihat dari strukturnya begitu. Kalau alam manusia dibandingkan dengan alam dewa, tingkat kebahagiaannya lebih tinggi di alam dewa. Tapi perlu diingat, alam manusia punya banyak kesempatan. Kesempatan di alam manusia itu lebih banyak. Tidak gampang makhluk terlahir di alam manusia. Tidak gampang makhluk yang sudah lahir di alam manusia dapat bertemu dengan Dhamma. Makanya kita-kita yang sekarang terlahir sebagai manusia, bertemu dengan Dhamma, gunakanlah dengan sebaik mungkin. Waktu yang singkat yang kita miliki ini, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi mengacu pertanyaan tadi, mengingatkan kepada kita agar kita juga yang sudah lahir sebagai manusia, menggunakan kesempatan yang dimiliki ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita dikuasai oleh keserakahan, jangan sampai kita dikuasai oleh kebencian, jangan sampai kita dikuasai oleh kebodohan batin. Lantas bagaimana supaya ketiga hal ini tidak menguasai kita? Tidak lain adalah belajar Dhamma. Setelah Dhamma dipelajari, praktekkanlah. Sedikit banyak, dengan penyadaran, bergegaslah. Seperti nasihat Sang Buddha di dalam Syair Dhammapada, bangun jangan lengah, tempuhlah kehidupan dengan benar. Bangun, jangan lengah. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan, bangun, jangan lengah. Buatlah hal-hal baik di dalam kehidupan kita ini. Dhammacari sukang seti. Siapapun yang melaksanakan Dhamma, ia akan berbahagia. Asming loke paramhica. Di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Begitu ya. Selamat malam Bante, izin bertanya. Parita apa yang dibaca kalau pergi di kuburan atau di laut? Ini mengacu apa ya? Berpergian atau berkunjung ya? Karena kadang-kadang ada orang datang ke kuburan itu niatnya untuk ke makam leluhurnya, ada orang yang ke laut niatnya untuk tabur bunga. Tapi kalau di
diglobalkan dimanapun lah kita bisa mengembangkan, yakni Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Soalnya kan kita berpergian kadang-kadang kan tidak bawa buku parita. Nah, jadi sebelum kita berpergian, kita juga bisa menyampaikan niat yang baik. Datang ke tempat yang akan kita kunjungi, diawali dengan pikiran cinta kasih. Jadi sangat bagus juga, tidak hanya pergi ke kuburan, tidak hanya pergi ke laut. Saya pikir Anda mau berangkat kerja sekalipun, sangat bagus sekali. Kalau kita mengawali dengan pikiran yang baik, Anda juga bisa mengawali dengan membangun keyakinan. Membaca Wandana 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sang Buddhasa. Apa tujuannya, Bante? Untuk meyakinkan keyakinan kita kepada Sang Buddha. Kemungkinan Anda juga bisa melakukan lagi Tiksarana, Budang Saranang Gacami. Sebelum berpergian, bisa dibaca. Menunjukkan kita adalah orang yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan yang ketiga, tentu kita juga bisa menyampaikan di dalam hati, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Memang tidak ada parita khusus untuk apa yang dipertanyakan, tapi ketiga hal ini saya pikir baik dimanapun kita berada. Sebelum kita aktivitas, kita bisa sedikit banyak bisa menyampaikan wandana, tiksarana, dan juga mengisi pikiran kita setiap saat dengan pikiran cinta kasih. Saya pikir ini adalah hal yang baik, dan saya pikir juga ini adalah kebiasaan baik. Kalau pikiran kita banjiri dengan pikiran-pikiran cinta kasih, maka kebencian tidak punya kesempatan untuk muncul. Jadi ketika kita berpergian, ya penting sekali mengembangkan cinta kasih. Di dalam meta nisangsa dikatakan manfaat dari meta, cinta kasih. Manuso piyohoti, manusia mencintai. Amanuso piyohoti, yang bukan manusia juga mencintai. Dewa rakati, para dewa pun juga akan melindungi. Itu dikatakan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 11 berkenaan dengan meta nisangsa. Kalau sedemikian besar manfaat cinta kasih, kenapa kita tidak melatihnya? Kita pengen dicintai orang, kita juga pengen dicintai semua makhluk. Kita juga mengharapkan para dewa juga turut melindungi. Begitulah besarnya pengembangan cinta kasih. Maka sebisa mungkin ibu bapak juga meliputi pikirannya, tutur katanya, perilakunya dengan cinta kasih. Begitu ya. Malam Bante, sewaktu berdana, sebelum, sewaktu dan setelah melakukan, muncul rasa bahagia. Namun setelah menjadi kebiasaan, rasa bahagia itu seperti rutinitas dan biasa-biasa saja. Mohon pencerahannya Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian,
Tentu kalau kita melakukan dengan kesadaran dan kita juga sering mengulangi tentang manfaat-manfaat dari berdana, maka saya pikir itu akan selalu menjaga pikiran kita diliputi oleh kebahagiaan. Senang sebelum memberi, senang setelah memberi, dan senang pada saat memberi. Ini akan muncul bersama dengan diri kita. Maka ketika kita supaya senantiasa diliputi oleh perasaan bahagia, salah satunya adalah dengan mengingat kembali apa manfaat dari kita berdana. Kita bisa membaca di dalam literatur-literatur seperti yang seringkali Bante bilang, yakni Majjhima Nikaya 135, Culakama Vibhanga. Di situ kita tahu manfaat dari berdana ada disampaikan di sana. Termasuk juga di dalam Majjhima Nikaya juga ada Dakina Vibhanga tentang jenis-jenis persembahan dana. Ketika kita merenungkan akan nilai-nilai kebajikan sebelum kita memberi, ini sebagai penguat keyakinan pada apa yang dilakukan. Di pagi hari kita juga sering mendengar kalyana wa papakang wa tasadayado bawisami. Perbuatan baik atau perbuatan buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Jadi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, agar kegembiraan, kebahagiaan pada saat kita melakukan kebajikan itu ada, kita perlu merenungkan kembali apa manfaat dari kebajikan. Ketika ibu bapak berdana makan, apa manfaat berdana makan? Kalau kita memberi dana makan, tentu akan memperoleh kesejahteraan. Ketika kita memperoleh dana makanan itu pun, kita juga sering menyampaikan, kebiasaan baik ini hendaknya juga ditingkatkan. Tidak hanya berdana, tapi juga merawat sila. Kebajikan tidak hanya berdana. Merawat sila itu pun juga harus disertai dengan perasaan bahagia. Bahagia hari ini saya dapat menjalankan sila dengan baik. Bahagia hari ini saya dapat menahan diri dari ucapan yang buruk. Jadi setiap kali kita melakukan hal-hal baik, patut untuk diapresiasi dengan ungkapan bahagia. Jadi jangan sampai ibu bapak mengapresiasi hanya kalau mendapat kesenangan. Bisa melakukan kebajikan sebetulnya ini juga menjadi pemicu rasa bersyukur, rasa bahagia. Karena apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Kebaikan tidak akan mendatangkan penyesalan. Kalau kebaikan itu disertai oleh keyakinan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu harus tahu dasarnya. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan. Kenapa kita dana makan, kemudian dana pakaian, mungkin dana ke wihara. Ketika ibu bapak dana ke wihara, Anda punya kesempatan sedikit banyak, Anda juga berkontribusi untuk keberlangsungan Buddha Sasana. Jadi bukan, oh kasihan wiharanya maka disumbang. Ya kita sebetulnya bukan berpikir karena kasihan, tapi karena kita punya pemahaman kalau Buddha Sasana ini ada karena ada wihara. Ketika Anda nyumbang ke wihara, keberadaan Buddha Sasana diharapkan selalu ada. Kalau Buddha Sasana itu ada, pembabaran Dhamma itu ada. Kalau pembabaran Dhamma itu ada, banyak orang memperoleh pengetahuan. Dari pengetahuan itu banyak orang tersadarkan. Kalau banyak orang tersadarkan, maka kebaikan pun juga kembali kepada kita. Jadi ketika kita melakukan kebajikan, jangan sampai kita hanya diiringi oleh perasaan kasihan. Ya, jadi kita harus melihat berdasarkan keyakinan.
Karena jangan sampai kalau tidak ada yang menderita kemudian berhenti berdana, berhenti melakukan kebaikan, jangan sampai. Kadang-kadang orang mau berbuat baik baru melihat penderitaan. Saya baru berdana kalau ada yang menderita. Jangan demikian. Berdanalah karena punya keyakinan. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Renungkan kembali, renungkan kembali, renungkan kembali. Dan ini adalah kesempatan. Karena apa yang kita miliki akan menjadi sia-sia. Kekayaan yang kita dapatkan akan menjadi nilai guna berkurang. Ketika apa yang kita miliki tidak kita gunakan sebagian untuk kebajikan. Sedikit banyak berbagilah dari apa yang kita miliki. Jangan sampai kita diliputi keserakahan, hanya mengumpulkan, sampai-sampai kita lupa membuat kebajikan. Tapi untuk hal ini saya sudah tidak ragu lagi. Umat Buddha umumnya punya keyakinan dan mengerti tentang manfaat-manfaat dari kebajikan. Tapi yang jarang mendengarkan Dhamma, sangat sulit sekali untuk berbagi, sangat sulit sekali. Mereka ketakutan kehilangan apa yang dimiliki. Ketika ada kecukupan, masih muncul keserakahan. Ketika makin banyak, tidak ada dorongan untuk melakukan kebajikan. Sangat disayangkan. Karena ketika kita tutup usia, apa yang kita kumpulkan ini semua hanya menjadi cerita. Dulu pernah kaya. Ya, hanya jadi cerita kalau kita tutup usia. Maka sebelum kita tutup usia, sungguh beruntung kalau kita bisa menggunakan apa yang kita miliki untuk berbagi. Berbagi kepada orang tua, berbagi kepada mertua, berbagi kepada menantu, berbagi kepada anak, berbagi kepada tetangga. Berbagilah. Jangan sampai noda batin kekikiran menguasai. Karena siapa yang memberi, dia akan mendapat. Di dunia ini hidupnya sejahtera, nanti pun hidupnya juga akan sejahtera. Itulah yang diyakini oleh umat Buddha. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Begitu ya. Wah, ada. Ini saya tahu Ibu Harita, Los Angeles. Terima kasih Ibu Harita di dalam kolom komentarnya. Ya, tepat sekali apa yang disampaikan. Ya, Ibu Bapak bisa membaca komen dari Ibu Harita dari Los Angeles. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, beliau menyampaikan disciple adalah pengikut setia seumur hidup yang mengikuti seorang guru atau ajaran dan doktrin yang diajarkan olehnya. Student adalah seorang yang belajar di sekolah perguruan tinggi atau universitas untuk memasuki profesi tertentu. Ya, langsung dijawab sama Ibu Harita dari Amerika. Namo Buddhaya, Bante, izin bertanya, apa perbedaan aliran Theravada dan Mahayana ya Bante? Terima kasih. Ya, secara pintas, ya secara singkat, berkenaan dengan perbedaan, umumnya adalah beda di dalam tradisi. Di dalam tradisi Mahayana, yang seringkali tampak dari luar adalah perbedaan di dalam kita punya kebiasaan, tata ritual, termasuk juga bahasa yang digunakan. Jadi di dalam tradisi ini ada perbedaan di dalam tradisi,
bahasa, tata cara mengenakan jubah, termasuk juga di dalam tradisi Mahayana menekankan tentang aspek kebodhisataan. Untuk di Theravada lebih menekankan kepada aspek kearahatan, berjuang sungguh-sungguh untuk mengikis pengotor batin. Semua ini adalah pilihan, semua ini adalah pilihan. Ada perbedaan, tentu juga ada kesamaan. Apa samanya? Yakni berlindung kepada Tikratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Gurunya sama, Sang Buddha. Ada kesamaan juga, di sana juga ada 4 kebenaran Arya. Ada juga. Jadi ada Tilakhana, Anicca, Dukkha, Anatta juga ada. Jadi memang ada beberapa hal khususnya yang paling menyolok adalah di dalam tata tradisi. Tapi di dalam kesamaannya juga ada. Ya, di dalam kesamaannya juga ada. Dan 2 hal ini sebetulnya adalah pilihan masing-masing. Ya, Sang Buddha juga mengajarkan tentang kebodhisataan. Sang Buddha juga mengajarkan tentang kearahatan. Jadi beliau mengajarkan ini. Memang ada kecenderungan yang memang mengarah ke lebih ke kebodhisataan. Tapi kebodhisataan sekalipun juga nanti mengarah juga kepada lenyapnya pengotor batin juga. Jadi kita sebagai orang yang berkeyakinan, ketika kita melihat aspek perbedaan ada, makanya Bante selalu berpesan, yang beda jangan disamakan, yang sudah sama jangan dibeda-bedakan. Ya, jadi di dalam kita berkeyakinan, ya tidak hanya antara Theravada dengan Mahayana, termasuk juga tradisi Theravada ini juga ada beda-beda. Ada beberapa tradisi yang tidak sama. Kalau tradisi Theravada dari Thailand nanti tidak sama, ada sedikit perbedaan di dalam tata cara dengan tradisi Myanmar, dengan tradisi Sri Lanka, nanti beda. Ya, dari tradisi misalnya cukur rambut saja, ini kita ngomong bukan yang jauh ya, yang sesama di dalam Theravada. Di dalam tradisi Thai, kita cukur rambut ini sebulan sekali. Di bulan terang, Capgo ya, bukan Cait, Capgo, bulan terang, cukur rambut. Nah, kalau di dalam tradisi Myanmar kapanpun, boleh. Jadi ada sedikit. Kemudian ya dari jubah yang dikenakan ada sedikit perbedaan di dalam warna. Itu juga ada. Jadi seringkali Bante selalu sampaikan yang beda jangan disamakan, yang sudah sama jangan dibeda-bedakan. Ya, jadi nanti ketika kita mendengar dari teman kita yang dari yang lain, ya kita tambah pengetahuan. Jadi kita jangan sampai paksa harus sama dengan kita. Karena memang semua ini adalah pilihan. Ya, mana yang cocok itu pilihan masing-masing. Setelah belajar, setengah mengetahui, kan seseorang akan terpanggil masing-masing. Cocoknya kecenderungannya lebih kemana? Setelah membaca, setelah mengetahui, jadi bukan hanya ikut-ikutan, tapi disertai dengan pemahaman. Pilihlah sesuai mana yang cocok bagi diri masing-masing. Begitu ya. Izin bertanya Bante, apakah ada parita khusus untuk berpergian? Misalnya sebelum naik pesawat, parita apa yang harus kita baca dalam hati? Terima kasih. Ya seperti tadi, sebetulnya sama ya. Ya, kalau kita diliputi, ya mungkin rasa khawatir, kita bisa menegakkan kembali. Kita punya keyakinan.
Yang seperti tadi, kita bisa membaca wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kemudian Budang saranang gacami, damang saranang gacami. Bagus juga. Kemudian ditambahkan semoga semua makhluk berbahagia. Bagus juga. Kemudian punya aspirasi semoga perjalanannya ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Karena cetana adalah awal dari segala sesuatu. Saya yakin kalau kita mengisi dengan hal-hal baik tentu kebaikan akan menyertai. Jadi ketika ibu bapak tidak hanya berpergian naik pesawat, berpergian kemanapun lah, tegakkanlah kembali keyakinannya. Karena keyakinan itu akan menenteramkan batin kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita bisa mengetahui apa yang saat ini kita lakukan. Membangun keyakinan adalah hal yang memang patut untuk dilakukan. Jadi sekali lagi, kalau kita mau berpergian, timbul kegelisahan, khawatir, baca Namo Tassa. Sebelum berpergian Namo Tassa, kemudian tiksarana, kemudian semoga semua makhluk berbahagia. Saya pun juga begitu Bapak Ibu. Ya saya cerita ini ya karena saya juga begitu. Kadang-kadang berpergian ke Jawa, ya dari Jakarta gini, dari BSD kadang-kadang selesai live streaming, kemudian yang lalu-lalu ya sebelum masa-masa saya pergi. Nah, kadang-kadang selesai streaming jam 9 jalan, kadang-kadang sore jalan, kadang-kadang pagi jalan. Nah, ketika sebelum berjalan itu saya masuk ke mobil, kemudian saya niatkan. Nah, termasuk juga kalau saya berpergian melalui jalur udara. Nah, setelah saya duduk di kursi, saya diam dulu. Nah, itu yang secara pribadi lakukan. Ya, untuk apa? Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Mengawali dengan pikiran baik adalah awal dari kebahagiaan. Ada di dalam salah satu uraian, pagi hari adalah pagi yang baik jika pagi itu diisi kebaikan. Siang hari akan menjadi siang yang baik jika siang hari diisi dengan kebaikan. Malam hari juga akan menjadi malam yang baik jika malam hari juga diisi dengan kebaikan. Awali diri kita, segalanya dari kebaikan, salah satunya dengan membangun keyakinan. Begitu ya, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, pengumuman untuk besok malam, ya besok malam tidak ada live streaming, ya jadi untuk besok malam tidak ada live streaming, hari Sabtu juga tidak ada, karena hari besok ada puja di Wihara Isipatana Tangerang, kemudian lusa ada Abhiseka Buddha Rupa di Wihara Araya Dhamma di Tangerang juga. Untuk hari Minggu juga ada kegiatan juga. Jadi kita akan berjumpa kembali di hari Selasa. Ternyata saya ingat hari Senin juga ada puja di Wihara Karuna Buddha di Tangerang. Jadi karena sekarang adalah masanya sudah mulai offline, jadi ada permintaan wihara-wihara sekitar sini, ya mereka mengundang secara offline. Jadi ibu bapak ya untuk canting pagi besok pagi masih ada. Untuk hari Sabtu tidak ada canting pagi karena hari Sabtu akan dipakai latihan meditasi dari pagi sampai sore di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab.